Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang yang membatalkan salat. Silakan lanjut. Sekarang masuk poin E. Apabila berdeham sampai mengeluarkan dua huruf, dan jikalau berdeham di bacaan yang wajib seperti membaca suratul Fatihah atau membaca tasyahud akhir, maka dibolehkan untuk berdeham dan sholatnya tidak batal. Stop. Kita masih membahas sekitar yang membatalkan sholat pertama, yaitu berbicara. Kita sudah panjang lebar ya pada pertemuan yang lalu membahas tentang mengucapkan kata-kata di dalam sholat. Nah, sekarang permasalahan berikutnya adalah termasuk yang membatalkan sholat adalah berdehem dengan syarat-syarat yang nanti kita akan sebutkan. Berdehem itu bukan batuk ya, dari mulut ini yang ada berdehem ya, terus ada batuk, ada bersin, apalagi cegukan. Tahu cegukan? Apa ya namanya? Cegukan kan? Nah, kalau bersin, hacin. Kalau batuk, itu batuk. Kalau berdehem, nah itu tuh. Nah, bagaimana hukumnya berdehem itu? Nah, kalau kita lihat hukum asal adalah batal, tetapi ada rinciannya. Ada beberapa rincian. Satu, tidak batal berdehem apabila di bacaan yang wajib. Kita pernah membahas di dalam salat itu ada namanya ruknul qauliyah. Apa ruknul qauliyah? Rukun bacaan. Ada berapa rukun bacaan? Ada 5. Takbiratul ihram, kemudian membaca suratul Fatihah, keempat membaca tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatus salawat, sampai wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kemudian yang keempat adalah mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir, dan yang kelima adalah mengucapkan salam. Kalau takbiratul ihram, membaca sholawat, kemudian salam pertama, ini rasa-rasanya banyak yang lancar. Arti lancar itu ketika membaca bacaan takbiratul ihram atau sholawat atau salam pertama, itu biasanya nggak ada gangguan suara, lancar-lancar saja. Nah, yang sering berdehem itu paling sering adalah di bacaan yang wajib. Bacaan wajib. Apa itu? Maksudnya bacaan wajib yang panjang, yaitu adalah membaca suratul Fatihah. Dan yang kedua adalah tasyahud akhir. Ini sering bisa orang berdehem. Maka dalam kondisi bacaan wajib ini tidak batal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Contohnya apa ini? Berdehem di bacaan yang wajib. Maka ini tidak batal. Begitu juga tasyahud at-tahiyyatu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul
thayyibatu lillah. Batal? Tidak batal. Kenapa? Karena berdehemnya di bacaan yang wajib. Mudah dipaham dulu ya. Nah, ingatin tuh. Ada berdehem, ada batuk, ada bersin, ada cegukan. Kalau cegukan ini itu nggak bisa kita hindari, karena dia itu memang kondisinya kita tiba-tiba nah kita nggak bisa ngelawan itu. Artinya ya itu kondisi tubuh kita yang mendorong seperti itu. Sama juga batuk. Orang batuk itu kalau sudah gatal tenggorokannya nggak bisa. Ini saya baru datang tadi malam kemarin maksudnya. Itu selama di Madinah batukan, pulang masih batuk. Jadi terkadang tiba-tiba gatal tenggorokan. Gatalnya itu paling-paling semenit. Cuman walaupun kita tidur tiba-tiba pas datang gatalnya, wah gatalnya luar biasa. Nggak bisa nahan. Wow. Ini kondisi nggak bisa kita tahan ini. Bersin begitu juga. Bersin kita tidak bisa nahan. Tiba-tiba haji, nggak batal ini. Asalkan jangan lebay. Kata orang zaman sekarang, jangan lebay. Bagaimana jangan lebay? Jangan berlebihan. Kalau berlebihan batal. Hacin, BOH ini nah, hacin, BH. Sebenarnya kan cuma hacin. Apa dia? Hacin, BH. Nggak boleh. Ehonya itu yang bikin batal sholat, karena termasuk berkata-kata. Apalagi batuk. di apa namanya itu, disengaja. Yang begitu tuh modelnya. Batuknya nggak batal, tapi kalau ketika dia bikin lebay tadi, batuk lebay, batal. Ya, apalagi cegukan, nggak boleh, ya, nggak batal. Tapi kalau batal. Nah ini gatal nih, tenggorokan, tiba-tiba gatal nih. Apalagi? Gatal kan tiba-tiba datang. menguap itu nggak batal. Tapi kalau seandainya BOH, nah itu yang bikin batal. Sebenarnya kan orang nguap itu sudahnya ditahan. Kalau nggak tahan, nggak bisa ditahan, ya pakai mulut nahnya. Nah, itu. Tapi ketika ada suara, batal. Ho-nya itu tuh yang bikin batal. Nah ya. Dan anehnya ya, menguap itu nular. Kalau nggak percaya, coba saya lagi buka mulut itu liatin saja muka saya. Ketika saya nguap ya, padahal nggak nguap, cuma yang lain nggak lama tuh nguap nanti. Itu aneh itu. Santri saya kalau sudah satu nguap, nah coba lihat ya ini kata Bu, kata saya ini Abu ya, kamu nguap ya. Dalam samping itu nguap juga tuh. Itu nular, penyakit nular terjadi nguap itu. Nah, mudah dipahami ya. Nah, tapi kalau berdehem ini bukan paksaan dari tubuh kita. Artinya itu berdehem itu kita sengaja. Padahal kalau nggak berdehem nggak apa-apa. Cuman karena kita kepingin mentes suara satu ini nih berdehem ini bukan kondisi yang memaksa dari dalam tubuh kita, bukan, tapi kita yang sengaja. Nah makanya tadi kalau dalam bacaan yang wajib tiba-tiba ada suara kita sedikit serak dan sebagainya, itu nggak batal. Di bacaan yang wajib seperti Fatihah dan tasyahud akhir. Mudah dipaham dulu. Nah pertanyaannya bagaimana kalau di bacaan yang sunnah? Lihat lanjut. Adapun jikalau dia berdehem di bacaan yang tidak wajib seperti membaca ayat-ayat Al-Quran setelah membaca Fatihah, atau ketika kunut, atau ketika membaca takbir intikal, maka tidak boleh. Dan jikalau dia juga berdehem sehingga sampai mengeluarkan dua huruf,
Nah, perhatikan ya. Kalau bukan bacaan yang wajib, bacaan yang sunnah umpama seperti baca surah atau membaca tasbih ruku, tasbih sujud atau doa di antara dua sujud atau bacaan tasyahud awal. Ini kalau berdeheng sampai mengeluarkan suara batal. Ya, umpama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wal qamari idza. Ini bukan bacaan yang wajib. Gimana ini? Kalau mengeluarkan suara dehem tadi mengeluarkan seperti ada bacaan dua huruf, batal. Wadduha wal-laili wadduha wal-laili idza saj'a. Bacaan wajib ini tidak. Maka yang seperti ini kalau mengeluarkan dua huruf batal salatnya. Nah, jadi hati-hati ini yang jadi imam. Maka sering banget kalau orang nggak punya jadi imam tapi nggak punya ilmu. Wah, ketika jadi imam berdayu-dayu, tapi ketika sholat sendiri cepatnya kayak dikejar hantu sholat, jangan orang banyak ya. Tapi ketika jadi imam berdayu-dayu bacaannya, ada serak, batal sholatnya. Mudah dipaham? Baiklah ya. Lanjut. Adapun pendapatnya Imam Ibnu Hajar, beliau membolehkan untuk berdehem ketika membaca takbir intikal bagi sang imam apabila dihajatkan untuk para makmum agar bisa mendengarkan perpindahan rukun yang pertama kepada rukun yang berikutnya oleh sang imam. Adapun pendapat Imam Romli dan Al-Khatib, mereka mengatakan sholatnya tetap batal. Nah, bagaimana kalau bacaan itu dibacaan takbir intiqal? Takbir itu kan ada dua tuh ya dalam salat. Ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram apa hukumnya? Wajib kan ya? Allahu Akbar itu takbiratul ihram wajib. Sisanya namanya takbir intiqal, sunnah hukumnya. Berdiri mau rukuk, Allahu Akbar, termasuk tasmi', sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, itu sunnah semuanya. Mau yang jadi imam ataupun jadi makmum, Allahu Akbar, semuanya sunnah. Intiqal tadi, takbir perpindahan dari rukun ke rukun, hukumnya sunnah. Baik yang jadi imam ataupun yang jadi makmum. Nah sekarang bagaimana yang jadi imam nih? Dia kan memerlukan suara yang nyari supaya takbirnya itu, bacaan takbir intikal itu terdengar oleh makmum yang di belakang. Kalau dia tidak berdehem karena suaranya senang tidak berdehem, khawatir suaranya tidak sampai ke belakang makmum nih. Gimana? Apakah boleh berdehem? Nah, di sini ada beda pendapat. Pendapat Al-Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan nggak apa-apa, tapi khusus bagi imam. Selain imam boleh? Nggak boleh. Tapi kalau Imam Romli, Imam Khatib tetap nggak boleh, baik yang jadi imam, apalagi yang jadi makmum. Kita ambil pendapat yang ringan lah, pendapat Imam Ibnu Hajar. Jadi kalau ada imam nih ya, setelah baca surah suaranya serak, lalu dia berdehem untuk bisa mengucapkan takbir intiqal tadi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami Allah. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Allahu Akbar, berdehem. Bagi siapa? Imam. Boleh tidak? Boleh. Pendapat siapa? Imam Ibnu Hajar. Tapi yang lainnya, Imam Romli dan yang lainnya nggak boleh juga.
Udah dipaham kira-kira ini? Nah, ingatin berdaham ya. Apalagi cuma jadi makmum, nggak ada baca-baca, tiba-tiba ternyata sholatnya di samping jendela, di situ ada cewek cantik lewat, tambahnya batal. Katanya sholat, nggak boleh batal, apalagi bersiul, cucut batal. Ya, ini banyak orang nggak paham. Ada seorang ibu umpama atau seorang ayah lagi sholat di rumahnya, anaknya itu lagi mainan, anak kecil kalau umur 2 tahun. Nah, dia mau megang kabel, kalau ngomong kan batal sholatnya. Tapi karena nggak punya ilmu, nakutin anaknya. Ada nggak orang tua begitu? Ada mungkin ya. Kalau ada orang tua seperti itu, kata dia, batal. Sholatnya batal. Apalagi bukan suara serak, cuman karena negur anaknya, pelototin lagi dia, batal sholatnya itu. Udah dipaham kira-kira? Baik, lanjut. Apabila ada orang yang sholat dan dia sedang melaksanakan puasa, tiba-tiba dahaknya sampai di permukaan ujung dua tenggorokan mulutnya, maka dia dibolehkan untuk berdeham agar dia bisa memelihara puasanya. Begitu juga sholatnya tidak batal. Kasus masih bersangkutan dengan dehem. Kalau orang puasa menelan liur itu nggak batal. Menelan liur. Tapi ada syaratnya. Satu, liurnya itu liur sendiri, jangan liur orang. Ya, umpama ya puasa, ada suami istri lagi bermesraan, ya dia mencium istrinya. Umpama dari mulut ke mulut, akhirnya tercampurlah liurnya dia dengan liur istrinya, dia telah batal. Apalagi liurnya bercampur bau jigong, tambahnya batal. Satu ya, liur sendiri. Yang kedua, liurnya masih murni. Arti murni itu tidak ada campuran benda-benda yang lain. Umpama ada orang habis makan permen, nah ternyata permennya sudah habis, tapi masih ada bekas-bekas rasanya dan luntur. Artinya kalau dia berludah, ludahnya itu ada warna merah kah, ada warna kuning kah, karena bekas masih nempel rasa permen tadi. Ini berarti liurnya masih bercampur dengan benda yang lain. Liurnya itu tidak boleh ditelan. 2. Yang ketiga, liurnya itu suci. Kalau liurnya bercampur dengan darah, umpama giginya, gusinya berdarah, ini liurnya tidak boleh ditelan. Kenapa? Karena bercampur dengan najis darah tadi. 4. Tidak keluar dari batas mulut. Kalau keluar dari batas mulut tidak boleh ditelan. Tidur umpama dia sholat begitu, ngecas, telan lagi, apa dia? Puasanya batal. Jadi kalau orang puasa itu boleh menelan liur sendiri dengan berapa tadi? 4 syarat. Liur sendiri, liurnya bersih dari benda yang selain liur. 3, bersih dari najis. Yang keempat, tidak keluar dari batas mulut. Walaupun dia kumpulin liurnya, ini puasa nih orang kumpul, telan habis itu, kumpul, dia telan, apa? Nah batal puasanya. Udah dipaham kira-kira? Tapi kalau selain liur, dahak umpama, dahak itu liur atau tidak? Tidak. Maka menelan dahak bagi orang yang puasa dengan sengaja, maka puasanya batal. Udah dipaham kira-kira? Nah sekarang kasus dia puasa dan dia saat itu sholat, sudah puasa sholat lagi, tiba-tiba ada dahaknya, ya dia lagi pilek keluar dahaknya, dan dahaknya itu sudah sampai di permukaannya, ujung mau tenggorokannya. Artinya gini ya, kalau dia telan puasanya batal enggak?
Kalau dia telan dahak tadi, dia telan batal nggak? Batal karena menelan dahak bukan menelan dia. Puasanya batal, sholatnya batal. Tapi kalau dia nggak telan, dia biarkan dahak tadi, repot juga dan kondisinya akhirnya apa? Suaranya selak atau tenggorokannya gatal. Nah, satu-satunya cara supaya dahaknya itu tidak tertelan dan juga menghilangkan dahaknya, maka dia umpama pakai tisu, ambil tisu. Sholatnya tiba-tiba gatal teman. Umpama ya, orang Arab sering begitu. Ada tisunya, ya, gini dia dahaknya dia keluarkan di tisu. Tapi dia berdehem, batal nggak sholatnya? Batal tidak? Itu tadi jawabannya apa? Tidak batal. Kenapa? Karena dia menahan menjaga puasanya jangan sampai batal. Kalau dia biarkan dahak itu akan masuk ke dalam tenggorokannya, batal puasanya. Nah, ini bahasa kitanya buah si malakama. Kalau berdehem takut batal salatnya, kalau tidak berdehem nanti dahaknya bisa tertelan. Satu-satunya berdehem dia. Supaya apa? Supaya dahaknya itu jangan masuk ke tenggorokan, alias dikeluarkan ke mulut, kemudian dia keluarkan pakai tisu umpama. Tapi resikonya adalah berdehem tadi. Nah, dalam kondisi seperti ini kata ulama dibolehkan berdehem. Supaya apa? Supaya dia bisa mengeluarkan dahak yang nyangkut di tenggorokannya keluar dengan menggunakan tisu. Ya, artinya dalam kondisi ini puasanya tidak batal dan sholatnya juga tidak batal. Kedua-duanya tetap sah. Udah dipaham kira-kira? Baik. Lanjut kasusnya. Jikalau ada seorang imam ketika dia memimpin sholat berjamaah tiba-tiba dia berdehem, maka bagi sang makmum tidak dianjurkan untuk niat mufaraqah dari sholat berjamaahnya bersama imam, karena bisa saja sang imam tadi berdehem karena lupa atau karena terpaksa. Nah, kalau berdehem tidak sengaja. Berdehem nggak sengaja, umpama karena memang betul-betul gatal tiba-tiba dia kepingin batuk tapi tiba-tiba berubah jadi dehem. Nah, gimana nih? Nggak sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal. Atau karena apa tadi yang kedua? Lupa nggak batal salatnya. Orang salat ngelamun begitu tiba-tiba lupa nggak batal. Nah, tapi kalau selain daripada itu dengan sengaja, bukan karena lupa dan bukan bacaan yang wajib tadi, ya apa yang terjadi? Batal salatnya. Nah, sekarang kita jadi makmum nih. Jadi makmum tiba-tiba imamnya ini tidak belajar juga atau apa gitu. Makanya penting ya orang jadi imam itu jangan asal jadi imam. Kita kan jadi pemimpin nih. Jadi harus betul-betul kalau orang jadi imam asal-asalan saja. Mentang-mentang tua begitu, kamu jadi imam sampai kan tua di sini. Entar dulu masalah tua ini belakangan. Harus fasih bacaannya. Apalagi ngerti dengan ilmu fikih salat. Kalau orang nggak ngerti dengan ilmu fikih salat repot. Nah, kita jadi makmum di belakang, tiba-tiba imamnya ini berdehem. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Kata imam. Padahal kan kalau kita lihat kasus yang pertama tadi, salatnya batal enggak? Nah, sekarang kita berjamaah dengan seorang imam seperti itu. Bagi kita yang makmum ini, mufaraqah atau tidak? Jawabannya, dalam kasus seperti ini kata ulama tidak usah mufaraqah. Berhusnudzonlah kepada sang imam. Siapa tahu imamnya ini lupa atau memang karena terpaksa. Kalau terpaksa walaupun bacaan sunnah nggak apa-apa. Paham kira-kira ya? Nah, makanya kalau ada imam dia yang pintarnya, dia mengerti hukum fikih salat maksudnya. Dia kalau mau berdehem, tidak mau berdehem di bacaan yang sunnah. Dia berdehemnya itu di bacaan yang wajib.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau yang wajib sepakat nggak batal salatnya, baik sengaja apapun tidak sengaja. Kenapa? Karena untuk memperlancar bacaan dia. Tapi bacaan sunnah ini kasus. Nah, kalau kita seorang makmum mendapati imam yang seperti itu, ulama kita menyarankan dosa batal, dosa mufaraqah maksudnya. Teruskan saja berjamaah, berhusnudzonlah kepada sang imam. Siapa tahu sang imam itu lagi terpaksa atau karena lupa. Paham kira-kira masalah berdahem nih ya? Jadi hati-hati ya berdahem ya. Ingatin. Habis kasusnya? Masalahnya? Habis. Baik, ada pertanyaan? Pertanyaan ada? Gak ada ya? Berapa menit lagi? 13 menit lagi. Baik. Apa kasus selanjutnya? Permasalahan selanjutnya. 2. Banyak bergerak, yaitu dengan 3 kali bergerak berturut-turut sekalipun dia lupa. Baik. Habis? Keterangan. Stop dulu. Nah, sekarang kita masuk kasus atau permasalahan yang membatalkan sholat nomor 2. Tadi nomor 1 ya, berbicara, tapi rentetannya ini banyak. Berbicara tapi rentetannya ini kasus ini masalah ini yang berkaitan dengan bicara itu banyak sekali dan kita sudah bahas semuanya. Sekarang kita akan masuk yang kedua, yang membatalkan salat nomor 2 adalah al-harakatul katsirah, bergerak yang banyak. Bergerak yang banyak ini maksudnya adalah sekurang-kurangnya 3 kali. 3 kali yang mana? 3 kali dengan cara berturut-turut, alias tidak ada jeda di situ. Ya, salat mohon. 1, 2, 3, batal dalam mazhab Syafi'i ini. Ya. Batal 3 kali berturut-turut. Karena Nabi yang melakukan seperti itu. Ada nggak salah seperti itu? Ya, ini nggak boleh. Ada lagi yang lucu terus, ini sering terjadi salat. Nah, salatnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Allahu liman hamidah. Nah, ini goyang-goyang. Bahkan ada seorang ustaz, bahkan bisa dikatakan kiai lah sudah, karena levelnya sudah banyak ceramah di mana-mana, levelnya kiai sudah. Kalau saya sebutin namanya banyak yang tahu. Allahu liman hamidah. Allah. Kenapa? Kalau dia mau sujud itu mundur lah, badan kakinya mundur. Allah. Nanti ketika sampai Allah atau maju. Allah Akbar. Ada yang maju, ada yang mundur, ada yang jalan di tempat. Ini atau masuk Allah. Sarungnya di gitu. Nah, jadi ya 3 kali berturut-turut salat. Yang sering itu yang tidak Allahu liman hamidah. Wow. 3 kali berturut-turut maka salatnya batal. Baik sekalipun dalam keadaan tadi itu ujungnya, sekalipun dalam keadaan lupa. Nah, artinya kalau ada orang sholat lupa, bergerak dia 3 kali berturut-turut dalam mazhab Syafi'i, walaupun lupa batal. Apalagi tidak lupa, sengaja.
sengaja. Mazhab kita, kalau mazhab yang lain beda lagi. Di Mekah kan imamnya, dia mazhabnya Hambali, kita nggak boleh. Allahu Akbar. Pakai jubahnya kan jubah kelawar kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mazhabnya beda. Ya saja di sana. Di Mekah sana Madinah. Bahkan terkadang itu orangnya sehat jalan. Sehat. Mama tiba-tiba beli kursi dia, taruh kursi di belakang. Orangnya sehat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Ketika sujud dia enggak sujud, duduk di batu. Allahu Akbar. Padahal sehat orangnya. Sering terjadi tidak satu dua. Mazhab apa nih pakai itu? Mungkin mazhab Imam Saka. Tahu Saka? Saka hendak. Imam Saka hendak. Paham ya? Nah, orang kita banyak kasus itu terjadi kesalahan dalam gerakan itu di situ. Di itidal atau itidal mau sujud atau berdiri mau rukuk. Sering terjadi itu. Sering terjadi. Entah kenapa orang seperti itu. Ya, 3 kali bergerak berturut-turut dengan sengaja batal, walaupun lupa aja batal, apalagi sengaja. Udah dipaham dulu ini kasus pertama. Lanjut. Keterangan bisa disebutkan gerakan yang tidak berturut-turut antara gerakan yang pertama dengan gerakan yang berikutnya, yaitu sekedar senggang waktu membaca surat Al-Ikhlas, dan sebagian ulama mengatakan sekedar senggang waktu membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tadi kita bahas kata ulama bahwa yang disebut membatalkan sholat itu dalam gerakan adalah bergerak atau bergerak. Syaratnya apa? Yang kedua 3 kali bergerak 3 kali. Yang selanjutnya syarat yang ketiga berturut. Dalam kasus ini ya, kalau ada orang sholatnya tidak bergerak, tidak batal. Atau bergerak tapi tidak 3 kali. Sekali aja kan ya, umpama 2 kali 2 kali berarti kurang dari 3 kali. Batal? Tidak batal. Atau 3 kali atau 4 kali atau lebih daripada itu, namun tidak berturut-turut. Ya, tidak berturut-turut ini berapa senggang waktunya? Kata ulama antara gerakan pertama dengan gerakan berikutnya dan berikutnya itu senggang waktu adalah ada 2 pendapat. Yang pertama mengatakan senggang waktu orang baca surah Al-Ikhlas. Pendapat yang kedua mengatakan membaca senggang waktu orang baca Al-Baqiyatus Shalihat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Berapa detik kira-kira? 4 sampai 5 detik. Artinya kalau ada orang bergerak 3 kali atau 4 atau lebih daripada itu tapi putus-putus, senggang waktunya ini putus-putus antara 4 sampai 5 detik, tidak batal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa kali gerakan? Tapi enggak berturut-turut. Kenapa? Antara gerakan sebelumnya dengan sesudahnya ini ada senggang waktu antara kurang lebih 4 sampai 5 detik. Walaupun dia bergerak sampai 100 kali, enggak batal. Asalkan jangan berturut-turut. Cuman sholat seperti itu hukumnya makruh. Udah dipaham kira-kira? Nah, ingatin syaratnya. Pertama bergerak, yang kedua 3 kali, yang ketiga berturut-turut. Artinya kalau
tidak berturut-turut walaupun 5 kali nggak batal, atau 2 kali walaupun berturut-turut juga nggak batal, atau nggak bergerak sama sekali nggak batal juga. Udah dulu dipaham ya? Baik, lanjut. Masalah 1. Melangkah dengan 1 kaki maka disebut 1 gerakan, dan kalau seandainya 2 kaki maka termasuk 2 gerakan. Nah, 1 kaki itu begini, ya. Ini 1, 2 kaki ya. Nih, 1, 2. Jadi kalau melangkah nggak apa-apa. 1, 2. Tahan dulu, kurang lebih 5 detik atau 4 detik berhenti. Maju lagi. Biar sampai ke depan sini sholatnya nggak apa-apa. Tapi kenyataannya di masyarakat ada yang aneh, sok-sok. Maju dia jalan. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau kepingin maju atau bergeser, intinya apa namanya? Tidak boleh 3 kali berturut-turut. Nah, kaki melangkah dianggap 1 kaki, dia gerakan. 2 kaki dianggap 2 gerakan. Tapi kalau dia tidak melangkah, cuma gerakan saja, maju belakang, maju belakang. Berarti apa ya? Dihitung 1. Ngapain sholat begini? Umpama dia naik, kakinya maju mundur. Ini dihitung 1. Udah ya? Baik, lanjut. Menggerakkan tangan lalu mengembalikan ke tempat asalnya, maka ini termasuk 1 gerakan dengan syarat tidak ada berhenti. Nah, nih umpama sini ada nyamuk alat, maju ke atas turun, ini dihitung 1. Asalkan jangan berhenti. Kalau berhenti dihitung 2. Nah, sama dengan kaki tadi, 1. Atau maju turun 1. Ya, trik 2. Udah dipaham? Dia nggak melangkah tapi bergeser. Dia akal-akali begitu. Jadi jangan takut-takut. Santai aja. 1 langkah ya. Nah, 2 sudah nggak batal. Tapi kalau dia beda 1, 2, 3, paham ya? Atau dia begini 1, 2, tahan dulu, kira 4 menit, maju, selesai. Paham ya? Begini 1, 2, tahan dulu, soknya disitu berapa kali melangkah ya? 1, 2. Nah, sampai waktu isya. Cukup dulu ya, nanti kita ulangi lagi insya Allah. Ini saya baru datang umroh. Insya Allah nanti tanggal 8 Juli saya berangkat haji lagi. Mungkin antara 18 sampai 25 hari, tinggal tanggal kapan nanti. Anggaplah sebulan ya. Yang kepingin umroh bulan September, kita buka mungkin Agustus September, harganya sama 32 juta, 12 hari sampai 13 hari. Kalau kemarin ini berangkat sampai 15 hari, ada bonusnya. Ya, itu yang kepingin sekolah anaknya di pesantren Al Islami Nurul Anwar, juga kami siap menerima dari umur 7 tahun, dari SD kita sudah siap menerima santri tadi. SD, SMP, SMA semuanya lengkap ada di pesantren. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.